kelompok untuk halusinasi sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya. Kali ini kita akan melakukan belajar tentang cara menghardik halusinasi. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, teman-teman di sini masih ingat dengan perawat yang ada di sini nggak ya? Masih. Oke, kalau masih saya mau tanya nih, coba Mbak Flo, eh, Mbak yang di sini namanya siapa? Susifa. Oke, benar, berarti emang benar-benar ingat ya. Terus kalau Mbak Fatin ingat nggak Mbak yang di sini, perawat yang di sini namanya siapa? Sus Halida. Iya, betul. Lalu Mbak Alvira masih ingat nggak dengan perawat yang di sebelah kanannya? Mbak Anis. Oke, betul. Wah, masih ingat semuanya ya. Terus saya mau tanya nih, gimana sih perasaannya hari ini? Siapa dulu nih yang mau menceritakan perasaannya hari ini? Oke, boleh silakan Mbak Fatin. Hari ini apa ya, kayak kepo hari ini tuh mau ngapain, Iya. terus menghardik itu bagaimana caranya gitu sih. Jadi agak lebih semangat gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak. Mbak Fatin semangat, nanti kita belajar bersama ya Mbak. Kemudian siapa nih yang mau menceritakan lagi? Oke, boleh silakan Mbak Vira. Saya tuh kan kemarin bilang ya kalau saya tuh bingung saya harus apa gitu loh. Terus kemarin dari susternya kan juga udah bilang kalau hari ini kita tuh bakalan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendistraksi hal-hal kayak gitu. Nah, saya tuh jujur aja saya semangat karena saya benar-benar pengen cepet buat sembuh dari bayang-bayang pikiran-pikiran itu semua gitu. Jadi kayak semangat, kepo, tapi juga takut kalau hal kemarin itu masih datang lagi. Bagus sekali ya, ini pada semangat nih mau belajar tentang cara menghardik halusinasi. Nah, nanti kita belajar bersama ya Mbak. Kemudian untuk Mbak Flo, gimana perasaannya? Kalau saya sama sih sebenarnya kayak yang lain. Saya penasaran gitu orang tuh mau ngapain, terus katanya tuh menghardik. Sebenarnya saya tuh nggak tahu menghardik apa, tapi karena katanya itu bisa kontrol halusinasi, jadi saya pengen coba. Sekali ya, ini semuanya pada semangat nih, saya senang jadinya. Nah, sebelum dimulai saya mau menjelaskan peraturan terapi aktivitas kelompok pada siang hari ini ya. Dan untuk waktunya kira-kira selama 45 menit. Nah, nanti kalau di tengah sesi Mbak-mbak pengen minum diperbolehkan, tapi kalau untuk makan nanti di akhir sesi ya Mbak. Kemudian kalau misalnya ingin ke kamar mandi, Mbak-mbak bisa sampaikan ke perawat yang ada di sebelahnya ya. Nah, terus eh, ini sekarang saya berikan kesempatan dulu, apakah ada yang ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak. Tidak, baik, jika tidak ada kita mulai ya Mbak. Nah, yang pertama saya mau tanya satu-satu tentang halusinasi yang dialami Mbak-mbak dan gimana sih caranya, eh, apa namanya, cara mengatasinya. Nah, mungkin saya contohkan dulu. Misalnya saya punya halusinasi mendengar suara ejekan. Nah, terus biasanya setelah saya mendengar suara ejekan itu saya ini tutup bantal gitu. Kira-kira apakah sudah jelas? Jelas. Oke, silahkan bisa Mbak Flo dulu, apa bisa disampaikan? Kalau saya biasanya kalau misal tuh saya tuh ngerasainnya ada dengar orang yang nyuruh saya buat gesetin ke tangan gitu loh, sus. Nah, terus makanya ini ada luka-luka dikit karena saya pernah dengar itu saya lakuin. Terus tapi biasanya kalau misalnya dengar saya juga buat kayak tahan-tahan gitu sih, sus. Tapi ya itu, sus, kadang tuh nggak efektif gitu karena ya saya masih gini-gini gitu. Paling baru berhenti kalau ada yang lihat saya. Oh, jadi masih belum menemukan cara yang tepat ya Mbak, yang efektif buat meredakan halusinasinya. Nanti belajar ya Mbak. Nah, silakan sekarang Mbak Vira, boleh disampaikan. Kalau saya tuh semisalkan
saya juga cari ibu saya lari ke ibu saya karena buat nyeritain, saya takut saya lihat lagi, saya kayak gitu sih sus. Oke, sebenarnya cara Mbak Vira juga sudah lumayan bagus. Cuma nanti kita bakalan belajar lagi ya Mbak, cara yang lebih efektif yang lainnya. Sekarang silakan Mbak Fatin bisa disampaikan. Kalau biasanya tuh saya dengar ada orang yang manggil-manggil saya gitu, terus kayak kadang mau ngajak ngobrol gitu, tapi kok saya lihat-lihat tuh nggak, sekitar saya tuh nggak ada orang. Terus saya tuh biasanya langsung lari ke ibu saya, tanya, ibu, di sekitar saya tuh ada orang nggak sih, kok ada yang ngajak ngomong saya gitu. Terus kalau misal ibu saya sedang emang nggak ada di rumah gitu, saya ini tutup diri pakai selimut. Oh iya. Oke, nanti kita belajar ya Mbak cara yang lebih efektif supaya suaranya itu bisa berkurang. Karena Mbak-mbak di sini sudah hebat, sudah bisa menceritakan gimana apa halusinasinya dan juga cara meredakannya. Sekarang saya mau mengajarkan cara mengatasi halusinasi dengan menghati. Nah, caranya nanti uh, saya contohkan dulu ya Mbak. Jadi nanti misalnya Mbak ini dengar ada suara-suara dan nanti bisa bilang, hey suara, stop, saya nggak mau dengar gitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Terus kalau misalnya mbak-mbak di sini ada halusinasi penglihatan, misalnya bayangan ya, nanti bilangnya, hey bayangan, stop, saya nggak mau lihat gitu. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Jika sudah jelas, silakan nih bisa Mbak Fatin duluan mencoba. Bisa dikatakan dengan suara yang tegas ya Mbak. Hei suara, tolong stop, saya nggak mau dengar kamu. Wah keren banget ya, suaranya udah lantang. Silakan Mbak Vira. Hei bayangan, stop, jangan ikutin aku udah gak mau lihat kamu. Wah keren banget. Silakan sekarang Mbak Vira. Hei suara, stop, aku nggak mau denger lagi. Oke, bisa. Semuanya udah tegas nih, udah bisa. Karena tadi mbak-mbak itu sudah mencoba ya, sudah mencoba dengan keren banget. Sekarang saya mau tanya satu-satu, gimana sih perasaannya setelah mbak-mbak sekalian ini mencoba menghardik halusinasinya? Siapa nih yang mau menyampaikan pertama kali? Oke, silakan Mbak Vira. Kayak enak ya ternyata kalau misalkan kita tuh mampu buat melawan ketakutan kita, tapi kayak tadi yang saya bilang melawan bayangan kita gitu. Kayak saya berharap sih sus kalau misalkan hal ini saya terapin terus-terusan, bayangan-bayangan itu tuh bakalan cepat menghilang dan gak ngikutin saya lagi gitu. Iya, mungkin nanti setelah ini jika Mbak Vira mengalami halusinasi lagi bisa diterapkan lagi ya Mbak untuk cara menghadiknya. Oke, sekarang siapa nih yang mau? Oke, silakan Mbak. Kalau saya juga senang ya sus, karena ya itu tadi kan sebenarnya saya nggak tahu ya yang mau dilakuin sama teman saya, tapi sekarang saya jadi tahu. Nanti coba kalau misalnya ada suara yang nyuruh saya buat ini lagi, nanti saya mau ngomong yang tadi. Iya. Oke, bagus ya Mbak, nanti bisa diterapkan kalau misalnya Mbak pula mengalami halusinasi lagi. Nah, terakhir sekarang silakan Mbak Fatin bisa disampaikan perasaannya. Sama kayak yang lain ya sus, senang soalnya udah tahu caranya bagaimana melawan halusinasi itu sendiri tanpa merepotkan orang lain gitu. Oke, bagus ya Mbak. Nanti bisa diterapkan di rumah ya Mbak untuk cara menghardik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak-mbak. Di sini Mbak-mbak sudah bagus, sudah mengikuti kegiatan dengan baik dan bisa memperagakan menghardik halusinasinya. Dan sebelum kita akhiri, saya persilahkan dulu untuk Mbak Iva selaku observer untuk menyampaikan pengamatan pada terapi aktivitas kelompok pada siang hari ini. Oke, kalau untuk Mbak Fatin, tadi